Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4, yang mana pada diskusi kali ini, pada proyek kali ini kami mengangkat tema sebuah tema yaitu ketimpangan pembangunan pasca otonomi daerah. Nah, pada kali ini kami memilih untuk mengambil studi perbandingan antara Provinsi Sumatera Barat dan Riau. Nah, boleh next. Kenapa? Untuk latar belakangnya itu ada beberapa tantangan pemerataan dan pembangunan, yang mana ya sebagaimana kita ketahui juga Indonesia ini merupakan sebuah negara kepulauan yang mana itu menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan. Bahkan ada yang bisa disebut, tadi kita sebut juga ada daerah 3T juga. Nah, perbedaan yang signifikan antara kota-kota besar dan daerah-daerah terpencil itu terutama dalam infrastruktur dan akses layanan publik, dan juga itu menimbulkan disparitas ekonomi dan dampak sosial. Nah, kebijakan otonomi daerah ini diberlakukan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mendorong pemerataan pembangunan. Adapun untuk tantangan geografisnya itu adalah yang mana luas daratannya itu 1,5 juta kilometer kubik kuadrat tersebar di 17.000 pulau dan menciptakan perbedaan signifikan antara kota besar dan pelosok. Kemudian ketimpangan infrastruktur. Nah, infrastruktur dan akses layanan publik ini sering tertinggal di wilayah terpencil dan menimbulkan disparitas ekonomi dan juga sosial. Nah, yang terakhir itu adalah otonomi daerah yang mana sudah disempurnakan oleh pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2024 dan disempurnakan oleh Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, yang mana itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan juga pemerataan pembangunan. Nah, dilanjut dengan data empirisnya, yang mana itu terjadi ketimpangan pasca otonomi. Yang di sini teman-teman bisa dilihat dari grafik ini bahwasanya Sumatera itu jauh tertinggal daripada Riau sendiri untuk otonomi daerah, pasca otonomi daerah tadi. Yang mana meskipun desentralisasi diharapkan memperkecil kesenjangan, data empiris menunjukkan ketimpangan ekonomi antara daerah masih berlangsung. Dan juga koefisien Gininya dan indeks Williamsonnya juga menunjukkan variasi tinggi tanpa tren penggunaan signifikan, yang mana itu PDRB per kapitanya juga mencolok. Misalnya Riau lebih yang mana di sini kondisinya itu adalah Riau lebih tinggi 3 kali lipat daripada Sumatera Barat per tahun 2022. Dan di sini kita bisa lihat ya, koefisien Gini itu menunjukkan variasi tinggi tanpa tren penurunan signifikan pasca otonomi daerah. Kemudian juga PDRB per kapitanya Sumatera Barat itu 50.250 dan juta, dan juga ribu, dan juga Riau itu adalah 259 pada tahun 2022, yang mana itu seperti yang disebutkan tadi juga itu lebih 3 kali lipat gitu, lebih dari 3 kali lipat dibandingkan dengan Sumatera. Kemudian pada indeks Williamson juga ada fluktuasi nilai indeks yang menandakan disparitas ekonomi yang sulit diatasi. Nah, selanjutnya itu bakal dijelaskan oleh rekan saya itu Esa. Silakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Oke, saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab ketimpangan. Nah, berbagai faktor penyebab ketimpangan ini tetap ada. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar yang terbatas menghambat investasi dan akses pasar. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia dan kualitas manajemen keuangan di tingkat daerah belum merata. Nah, banyak pemerintah daerah belum memiliki kompetensi memadai untuk mengelola dan baik, di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab ketimpangan. Nah, berbagai faktor penyebab ketimpangan ini tetap ada. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar yang terbatas menghambat investasi dan akses pasar. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia dan kualitas manajemen keuangan tingkat daerah belum merata. Nah, banyaknya pemerintah daerah belum memiliki kompetensi memadai untuk mengelola dana pertimbangan secara optimal. Nah, yang pertama itu ada infrastruktur yang terbatas. Nah, ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar yang terbatas menghambat investasi dan akses ke pasar. Nah, yaitu maksudnya infrastruktur yang terbatas membuat investor enggan berinvestasi karena akses yang sulit
dan biaya yang tinggi. Nah, serta menyulitkan masyarakat menjangkau pasar untuk menjual produknya. Selanjutnya yaitu ada kapasitas SDM daerah. Kualitas sumber daya manusia dan manajemen keuangan di tingkat daerah itu belum merata. Nah, ini yang dimaksud itu adalah kemampuan SDM dan pengelolaan keuangan di tiap daerah tidak sama. Ada daerah yang sudah baik, tapi ada juga yang masih kurang. Nah, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan dan pembangunan daerah. Nah, yang ketiga itu ada manajemen dana. Banyak pemerintah daerah belum memiliki kompetensi teknis atau sistem akuntabilitas memadai untuk mengelola dana perimbangan. Nah, di sini maksudnya masih banyak daerah yang belum siap secara sumber daya dan sistem untuk mengelola dana dari pusat secara efisien dan akuntabel. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan rumusan masalah. Nah, dalam penelitian ini bertujuan menganalisis hasil pembangunan di Riau dan Sumatera Barat pasca otonomi daerah. Nah, mengidentifikasi faktor penyebab ketimpangan dan memberikan rekomendasi kebijakan. Rumusan masalah ini mencakup perbedaan pembangunan, penyebab ketimpangan, dan strategi pemerintah untuk mengurangi disparitas antar wilayah. Nah, tujuan utama dari rumusan masalah tersebut yaitu ada analisis pembangunan. Nah, analisis pembangunan ini hasil pembangunan di Riau dan Sumatera Barat pasca otonomi daerah. Selanjutnya ada identifikasi faktor. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketimpangan pembangunan antar kedua provinsi. Yang ketiga itu ada rekomendasi kebijakan. Memberikan rekomendasi kebijakan untuk menciptakan pembangunan yang lebih merata. Selanjutnya yaitu ada tren ketimpangan sebelum dan sesudah otonomi daerah. Yang pertama itu ada sebelum otonomi pada tahun 1991 sampai tahun 2000. Nah, ketimpangan distribusi pembangunan antar provinsi cenderung tinggi dan tidak stabil. Koefisien Liu dan indeks Williamson menunjukkan fluktuasi tanpa perbaikan konsisten. Yang kedua itu ada awal pasca otonomi pada tahun 2001 sampai 2010. Nah, koefisien ini antar provinsi turun dari 0,5358 menjadi 0,503. Nah, ini mengindikasikan penurunan relatif. Nah, ketergantungan fiskal pemerintah daerah menurun, namun ketimpangan fiskal tetap signifikan. Nah, yang ketiga itu ada periode stagnasi pada tahun 2014 sampai 2023. Rasio Gini nasional stagnan di kisaran 0,384 sampai 0,388. Ini menunjukkan dampak otonomi daerah dalam mengurangi ketimpangan, pendapatan melambat tanpa intervensi kebijakan lebih lanjut. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada kamu. Baik, terima kasih pada Eca yang sudah memberikan penjelasan dan itu akan dilanjutkan oleh rekan saya Sabri. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan PDRB per kapita antara Sumatera Barat dan Riau pada tahun 2022 dan 2024. Nah, yang garis hitam itu PDRB per kapita 2022, yaitu dalam bentuk ribu rupiah ya. Terus yang biru itu PDRB per kapita tahun 2028 ribu rupiah dalam ribu rupiah. Nah, kan tadi sebelumnya sudah dijelaskan juga sama Nurul berapa PDRB per kapita 2022 di Sumatera Barat dan di Riau tahun 2022 dan 2024. Nah, di sini analisis ketimpangannya itu relatif dan absolut. Sumatera Barat menunjukkan percepatan pertumbuhan relatif. Jadi dari perbandingan tadi antara 2022 dan 2024 itu untuk pertumbuhan Sumbar sendiri itu ada 13,5%. Nah, untuk pertumbuhan Riau itu ada 9,3%. Jadi Sumatera Barat menunjukkan percepatan pertumbuhan relatif. Namun selisih PDRB per kapita absolut melebar dari 199
100 miliar 995 juta rupiah pada tahun 2022 menjadi 108 miliar 300 juta rupiah pada tahun 2024. Ini menunjukkan otonomi daerah menumbuhkan efek catch up tanpa secara otomatis mereduksi disparitas absolut, terutama karena Riau memperoleh dana bagi hasil atau DBH, migas dan sawi yang besar. Nah, selisih absolutnya tadi kan ada 183.000 rupiah. Jadi ini disebut ketimpangan absolut. Selisih PDRB per kapita melebar dari 100 ke menjadi 108 pada 2024, memperlihatkan provinsi kaya sumber daya alam tetap unggul secara mutlak, yaitu Sumatera Barat. Oke. Selanjutnya itu dampaknya sendiri, dampak otonomi daerah terhadap ketimpangan. Yang pertama itu ada mengurangi ketimpangan relatif. Jadi desentralisasi fiskal melalui dana anggaran umum dan dana anggaran khusus berkontribusi pada pertumbuhan provinsi yang lebih lama secara fiskal seperti Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat yang efektif memanfaatkan transfer dan meningkatkan perencanaan menunjukkan penurunan disparitas relatif. Selanjutnya itu ada memperlebar ketimpangan absolut. Jadi dominasi provinsi penghasilan sumber daya alam Riau dalam pembagian hasil sumber daya alam atau DBH SDA memperlebar kesenjangan moneter. Variasi ke kapasitas kelembagaan juga berperan di mana daerah dengan sistem e-budgeting lemah atau gagal mengalokasikan dana secara produktif. Jadi, secara keseluruhannya, otonomi daerah di Indonesia memperkecil ketimpangan relatif melalui mekanisme perimbangan fiskal, tetapi memperlebar ketimpangan absolut akibat perbedaan struktur ekonomi dan kapasitas institusional. Hal ini menegaskan bahwa desentralisasi fiskal saja tidak cukup. Reformasi mekanisme DBH, penguatan kapasitas perencanaan daerah, dan peningkatan transparansi budgeting mutlak diperlukan untuk menjamin pemerataan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, sekian dari aku kembali ke moderator. Baik, terima kasih Sabri yang sudah memperlihatkan data dan juga dampak dari pasca otonomi daerah ini yang terjadi pada Sumatera Barat dan juga Riau. Nah, dapat kami simpulkan bahwasanya otonomi daerah ini berhasil mengurangi ketimpangan relatif, namun memperbesar ketimpangan yang absolut. Nah, Sumatera Barat tumbuh lebih cepat berkat dana anggaran umum dan juga dana anggaran khusus. Sedangkan kalau untuk daerah Riau itu mendominasi karena dana bagi hasil sumber daya alamnya. Nah, reformulasi dana bagi hasil ini penguatannya itu kapasitas daerah, diversifikasi ekonomi, penyesuaian alokasi, dana transfer, dan juga kolaborasi antar wilayah itu sangat diperlukan untuk pemerataan pembangunan berkelanjutan itu. Nah, dari kami itu menyarankan untuk reformulasi dana bagi hasilnya itu, yang mana evaluasi formula pembagian DBH agar lebih adil dan memperhatikan kebutuhan pembangunannya. Kemudian penguatan kapasitas, yang mana itu lebih ditingkatkan lagi kapasitas perencanaannya, transparansi keuangannya juga, dan juga pelibatan masyarakat dari daerahnya itu sendiri. Kemudian ada diversifikasi ekonomi, yang mana itu daerah penghasil SDA itu perlu bertransformasi dari sektor ekstraktif ke industri hilirisasi dan pariwisata. Dan terakhir adalah kolaborasi antar wilayah, yang mana itu memfasilitasi kerjasama antara provinsi untuk berbagi praktik terbaik dan juga inovasi. Dan sekian dari kelompok kami. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Oke.
boleh kepada Sausan untuk pertanyaannya, silakan. Sebenarnya si kelompok mengutip dari yang si kelompok sampaikan bahwa dalam memaksimalkan ataupun mengurangi adanya ketimpangan relatif dengan sistem otonomi daerah tadi ya. Dan ada salah satu yaitu reformulasi DBH, yang mana evaluasi formulasi bagian DBH ini lebih adil dan memperhatikan kebutuhan pembangunan. Nah, dari kelompok sendiri nih mengingat dan menilai dari adanya kondisi Sumatera Barat saat ini, menurut kelompok apakah formulasi DBH saat ini di Sumbar ini belum merata, dan kalaupun tidak merata, wilayah manakah yang harusnya bisa dimaksimalkan dan harapan untuk daerah itu apa? Terima kasih kelompok. Oke, terima kasih Bro Sausan. Untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Boleh teman-teman yang mau bertanya, silakan Dira. Baik, tadi kelompok kan sudah menganalisis mengenai ketimpangan pembangunan pasca otonomi daerah. Itu ada perbandingan provinsi Riau dan Sumbar ya. Nah, jadi aku mau tanya tuh mengenai pasti untuk perbedaan dari kedua provinsi ini ada faktor utama yang menyebabkan perbedaan tingkat pembangunan antara Sumatera Barat dan Riau ini setelah diberlakukan otonomi daerah. Nah, jadi pertanyaan aku, apa sih faktor utama yang menyebabkan perbedaan tingkat pembangunan antara Sumatera Barat dan Riau setelah diberlakukannya otonomi daerah? Mungkin sekian dari aku kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Dira. Silakan kepada Saudara Alif. Pertanyaan tentang sebenarnya Dir, faktor utama tingkat pembangunan Sumbar dan Riau. Faktor utamanya. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan masing-masing satu. Dan pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Sausan, yaitu apakah reformulasi DBH itu kan belum merata, ataupun kalau sudah merata itu sudah merata atau belum? Kalau belum, itu daerah mana yang harus ditingkatkan lagi gitu ya. Nah, sebelumnya reformulasi DBH ini di Sumatera dan Riau ini masih menjadi isu penting karena belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan kontribusi dari daerah itu secara adil seperti yang Sausan bilang tadi. Nah, itu meskipun pemerintah pusat telah melakukan beberapa pembaruan formula DBH, akan tetapi pelaksanaannya itu belum merata di seluruh daerah, khususnya di daerah-daerah penghasil seperti Riau gitu. Tapi apakah reformulasi DBH itu sudah merata? Nah, itu belum, karena ada beberapa permasalahan yang masih muncul seperti ketimpangan antara daerah penghasil dan non penghasil. Karena seperti yang dibilang tadi, Riau merupakan daerah penghasil seperti sawit dan juga minyak kan, penghasil minyak juga di sana. Nah, itu jadi dari Riau ini masih merasa kontribusinya itu belum sebanding dengan alokasi DBH yang diterima. Nah, keterlambatan penyaluran juga banyak daerah melaporkan penyaluran DBH yang terlambat sehingga berdampak pada pembangunan daerahnya. Jadi terjadilah keterlambatan itu. Kemudian formula yang masih terlalu umum, jadi belum mempertimbangkan aspek kerusakan lingkungan, biaya eksternalitas, dan juga kebutuhan pembangunan infrastruktur yang secara proporsional juga. Nah, daerah mana yang kan tadi belum terjadi reformulasi itu sudah merata, dan jawabannya itu belum. Nah, daerah mana yang perlu menjadi prioritas reformulasi itu adalah seperti yang tadi Riau sebagai daerah penghasil itu layak perlu menjadi prioritas dari reformulasi ini karena sebagai penghasil utama minyak bumi dan sawit perlu alokasi DBH yang lebih besar dan juga adil serta perhitungan atas kerusakan lingkungan yang ditanggung oleh daerah. Kemudian juga ada Sumatera Selatan dan juga Aceh, Jambi, Bengkulu, dan bahkan juga Sumatera Barat juga perlu evaluasi DBH kehutanan dan juga sumber daya alam lainnya, termasuk upaya dalam pelestarian lingkungannya juga. Nah, jadi reformulasi DBH itu perlu diarahkan untuk memastikan keadilan fiskal berdasarkan kontribusi dan juga kebutuhan dari daerahnya tadi. Kemudian meningkatkan transparansi dan ketepatan waktu dalam penyaluran dan juga menghitung dampak eksternalitas seperti kerusakan lingkungan dan juga kemacetan dari pembangunan daerah itu. Seperti yang tadi juga dari kelompok Sausan itu adalah terjadi kemacetan dari pembangunan jalan tol juga gitu. Jadi itu dibutuhkan reformasi. Nah, baik, dari Sausan apakah ada tanggapan? Mungkin lebih menanyakan kembali ya,
Tadi kan ini studi banding antara Sumbar dan juga Riau. Menurut tuh karena Riau ini berarti kan di sini kan diilustrasikan Riau tuh lebih maju, makanya perlu reformulasi tadi kan. Lalu di Sumbar nih, aku lebih ke spesifik ke Sumbar sih. Reformulasinya belum rata. Ibaratnya kalau Sumbarnya ada 7 bagian atau berapa bagian, dari 7 bagian itu bagian mana sih yang harusnya mendapatkan reformulasi lebih maksimal gitu, dan apa dampaknya bagi bagian itu gitu. Itu yang menurutku belum dijawab oleh kelompok gitu. Baik, ini menurut saya pribadi ya, itu seperti yang dibilang tadi, Sumatera Barat itu perlu evaluasi di pihak kehutanan juga sumber daya alam lainnya. Seperti kita lihat kan, Sumatera Barat ini dipenuhi dengan hutan, bahkan sekarang juga udah ada pemanfaatan hutan itu yang seperti yang dibangun juga jalan petani gitu kan. Nah itu perlu adanya evaluasi untuk itu, karena sering terjadinya kemacetan pembangunan dan juga tidak tepatnya waktu penyaluran itu. Bahkan seperti beberapa waktu yang lalu itu kadang-kadang kita tuh sebenarnya lebih butuh loh dalam memperbaiki jalan di Selayang. Ternyata hal yang lain lah lebih diutamakan, dan terjadilah kemarin itu longsor di daerah sekitar Selayang gitu kan, yang menyebabkan terjadinya cuman satu jalur begitu bergantian, jadi membuatkan kemacetan juga, bahkan itu berimpact kepada kehidupan sehari-hari kita gitu. Oke, terima kasih Sausan. Baik, untuk untuk pertanyaan selanjutnya itu akan dijawab oleh Echa. Echa, silakan. Oke, Echa akan menjawab pertanyaan dari Alif. Bagaimana peran adat dan budaya mempengaruhi otonomi daerah di Sumbar dan Riau? Nah, peran adat dan budaya dalam otonomi daerah di Sumbar dan Riau yang pertama itu ada di Sumatera Barat. Nah, masyarakat Minangkabau menganut prinsip adat Basandi Sara, syarat Basandi Kitabullah. Nah, sistem pemerintah lokal berbasis nagari yang merupakan bentuk otomatis khas berbasis adat. Nah, di Niat Mama atau pemimpin adat berperan penting dalam mengambil keputusan termasuk soal tanah ulayat dan pembangunan. Nah, adat ini sangat kuat mempengaruhi arah kebijakan daerahnya. Nah, yang kedua itu ada Provinsi Riau. Nah, masyarakat Riau ini menganut budaya Melayu. Nah, yang menjunjung adat dan musyawarah. Nah, peran adat Melayu, lembaga adat Melayu bersifat simbolik, tidak terlibat langsung dalam pemerintah lokal. Nah, pembangunan lebih dipengaruhi oleh investasi dan kepentingan ekonomi seperti perkebunan, minyak, dan lain-lain. Nah, adatnya itu kayak masih hidup, tapi pengaruhnya dalam otonomi daerah itu relatif lebih lemah dibandingkan Sumbar. Sekian jawaban dari saya. Alif. Baik, terima kasih pada Echa. Kami kembalikan kepada pertanyaannya itu Alif. Bagaimana menurut Alif jawaban dari rekan saya tadi? Oke, tadi kan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh kelompok penyaji Echa. Tadi kan Echa mengatakan bahwasannya di Sumatera Barat sendiri itu adatnya itu kan adat Basandi Kitabullah. Berarti kan dalam menentukan aturan itu kita berpandu pada Kitabullah kan, pada kitab Allah. Nah, menurut kelompok penyaji sendiri dengan adat yang seperti. Oke, baik, terima kasih kepada Alif. Itu untuk saya sendiri memiliki pandangan ya Alif ya. Bagaimana terkait dengan kalau kita bahas terkait dengan adat, budaya dan juga bahasa itu lumayan ini ya, lumayan susah atau sulit karena itu tidak ada ujungnya, karena adanya perbedaan pendapat dari alim ulama bahkan juga di Niat Mama. Tapi dari saya itu menurut saya sendiri pribadi ya, izin kelompok itu pembangunan pasca otonomi daerah ini, apalagi pada daerah Sumatera Barat itu selagi tidak menyalahkan adat dan juga tidak menyalahkan adat dan juga tidak menyalahkan kitabullah tadi seperti yang Echa bilang tadi itu masih bisa, dan juga mungkin memiliki beberapa tantangan untuk memulainya itu. Tetapi kalau bisa dari pemerintahnya ataupun dari masyarakatnya pun menerima, menurut saya itu tidak menjadi tantangan lagi gitu Alif. Itu sebagai gambaran umumnya. Baik, dari Alif apakah ada tanggapan lagi? Saya paham dan menerima jawaban dari kelompok penyaji.
lagi. Jadi intinya selama peraturan yang dibuat di otonomi daerah itu tidak menyalahi dari adat yang telah dibuat, berarti masih tidak menjadi penghalang adat ini seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya tangkap. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Oke, terima kasih kepada Alif juga Eca yang telah menjawab dan memberikan tanggapan. Untuk itu selanjutnya kepada Sabri, rekan saya, untuk menjawab pertanyaan dari saudari Dila. Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih pada Dira yang sudah bertanya. Pertanyaan Dira sebelumnya itu faktor utama yang menyebabkan ketimpangan tingkat pembangunan Sumbar dan Riau setelah otonomi daerah. Nah, tadi juga sudah dibahas sama Nurul dari pertanyaan Usan juga. Itu masih ada beberapa faktor utama yang menyebabkan ketimpangan tersebut. Yang pertama sumber daya alam. Riau memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, terutama di sektor minyak bumi, gas alam, dan kelapa sawit. Ini memberikan penerimaan daerah PAD yang jauh lebih besar dibandingkan Sumbar yang memiliki sumber daya alam yang lebih terbatas gitu. Nah, yang kedua itu ada investasi dan infrastruktur. Riau sendiri menarik lebih banyak investasi baik dalam maupun luar negeri. Berkat potensi sumber daya alam dan infrastruktur transportasi yang mendukung seperti pelabuhan dan jalan raya untuk ekspor. Sedangkan Sumbar lebih fokus pada sektor pariwisata dan pertanian yang membutuhkan waktu lebih lama untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, selanjutnya itu ada kebijakan dan tata kelola pemerintah. Nah, perbedaan dalam efektivitas tata kelola dan kebijakan pembangunan di tingkat daerah juga berkontribusi. Riau lebih agresif dalam mendorong pembangunan ekonomi, sementara Sumbar sering lebih hati-hati dalam mengambil keputusan terkait investasi yang besar. Nah, selanjutnya itu ada letak geografis dan aksesibilitas. Riau sendiri memiliki posisi strategis dekat dengan Selat Malaka, jalur perdagangan internasional utama. Nah, sebaliknya Sumbar memiliki topografi yang lebih sulit, yaitu perbukitan dan pegunungan yang mempengaruhi kemudahan akses dan pembangunan infrastruktur. Nah, jadi sekian jawaban dari aku, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sabri. Untuk itu, apakah dari penanya itu Dira, apakah ada tanggapan untuk jawaban dari Sabri tadi? Baik, sebelumnya terima kasih kepada Sabri yang sudah menjawab pertanyaan dari aku itu mengenai apa saja sih faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan tingkat pembangunan antara Sumbar dan Riau. Yang paling utama sekali itu perbedaan sumber daya alam tadi ya. Yang mana Riau memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, terutama di minyak bumi, gas, dan kelapa sawit. Itu juga salah satu yang menjadikan Riau provinsi dengan kontribusi tinggi terhadap PDB nasional. Yang sedangkan Sumbar itu SDA-nya lebih terbatas dan lebih fokus di sektor pariwisata tadi ya, terus juga pertanian dan peternakan. Yang selanjutnya itu adanya investasi dan infrastruktur, yang mana Riau itu lebih menarik investor karena potensi sumber daya alam yang besar tadi, sehingga mendorong percepatan pembangunan ekonomi di Riau sendiri. Sedangkan di Sumbar, karena SDA kita terbatas tadi, jadi investor nih lebih mikir-mikir lagi nih buat berinvestasi di Sumatera Barat. Jadi kemungkinan itu yang aku dapatkan dari jawaban Sabri tadi. Terima kasih atas jawabannya dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dira. Sedikit menambahkan dari pertanyaan Sausan kedua tadi, itu kan apa aja sih daerah yang perlu daerah prioritas di Sumatera Barat yang perlu reformulasi dari DPH. Saya teringat tadi itu dengan Damasraya itu kan juga penghasil ini juga sawit juga dan minyak juga di sana. Jadi mungkin di sana juga bisa sebagai daerah prioritas, dan juga Kota Solo itu kan banyak hutan-hutan yang di sana. Nah, mungkin itu bisa dimanfaatkan juga karena Kota Solo itu juga ini kan sebagai penghasil kayu dan hasil hutan lainnya gitu, karena dia banyak. Jadi mungkin itu bisa dijadikan daerah prioritas juga.
Oke, untuk itu sekian dari kami bertiga dari grup 4. Terima kasih kepada teman-teman dan mohon maaf apabila ada kesalahan, salah pengucapan dan juga salah tindakan. Dan untuk itu kami bertiga izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.